Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kami ingin membacakan kitab Sulamun Najah karangan dari Syekh Muhammad Nawawi, syarah dari kitab Safinatus Shalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ma fataha min ilhamihi wa waffaqana li tauhidihi wa ta'atihi wa ashhadu an la ilaha illallah syahadatan tatakaffalu bi bulughil maram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu utawi sekabehane puji. Alhamdu utawi sekabehane puji iku lillahi tetep kaduweni Allah. Iku lillahi tetep kaduweni Allah alama krono barang fataha silai ma fataha kang buka sapa Allah ing emma. Fataha kang buka sapa Allah ing emma buka min ilhamihi saking ilhami Allah. Saking ilhami Allah wa waffaqana lan paring pitulung sapa Allah ing ingsun. Lan paring pitulung sapa Allah ing ingsun li tauhidihi maring nyuwiciaken Allah. Li tauhidihi maring nyuwiciaken Allah wa taatihi lan taat ing Allah. Wa ta'atihi lan ta'at ing Allah wa asyhadu lan nakseni sapa ingsun an ing satuhuni kelakuan iku la ilaha ora ono pengiran kang kena den sembah kelawan hak iku maujud illallahu angin Allah syahad naksani syahadatan kelawan penaksi. Syahadatan kelawan sakpenaksi tatakaf sifate syahadah tatakaffalu kang nanggung opo syahadah bibulughil maromi kelawan tumekoni piro-piro barang kang den sejo wa asyhadu lan nakseni sapa ingsun anna Muhammadan ing satuhuni Nabi Muhammad iku abduhu kaulane Allah wa rasuluhu lan utusane Allah khairu man nyatani luwe baguse wong ufidhah kang den amberi sapa alaihi iman wa afadalan ngamberi sapa man ala khawasi ummatihi ing atase bagus-baguse ummate man Ghayatal ikrami kelawan piro-piro katoke kamulyan. Sholat muga-muga paring rahmat ta'zim sapa Allahu Allah wasallama lan muga-muga paring keselamatan sapa Allah ala sayyidina ing atase Gusti kita. Ala sayyidina ing atase Gusti kita Muhammadin nyatani Nabi Muhammad sayyidil abrori kang dadi gustine pira-pira wong kang bagus wa ala alihi lan ing atase keluargane Nabi al-athhari kang suci-suci sapa alihi wa ashabihi lan ing atase pira-pira sahabate Nabi al-akhyari kang bagus-bagus sapa ashabihi
Sholatan kelawan rahmatan dim wa salaman lan keselamatan daimaini kang sukang langgeng karuni mutalazimaini tur kang tetep dinetepan karuni ila yaumil ardi tumeka maring tinani kasuwanakeni makhluk alal mulki ing atase zat kang nglakoni al qahari tur zat kang meseso sapa kang meseso. Bismil amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ma fataha min ilhamihi wa waffaqna li tauhidihi wa ta'atihi wa ashhadu an la ilaha illallah syahadatan tatakaffalu bi bulughil maram wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh khairu man ufidhu alaihi wa afadhu ala khawasi ummatihi ghayatal ikrami sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina muhammadin sayyidil abrar wa ala alihi al-athhar wa ashabil akhyar salatan daimain wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil ardi alal mulkil qahhar. Di segala puji bagi Allah. Jadi segala puji itu puja dan puji ada 4. Isinya qadim alal qadim, qadim alal hudus, hudus alal qadim, hudus alal hudus. Allah memuji kepada zatnya Allah. Allah memuji kepada zatnya Allah. Jadi seumpama seperti contohnya la ilaha illa ana. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali saya. Kemudian qadim alal hudus. Allah memuji kepada makhluk, kepada hambanya seperti Allah memuji terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian makhluk kepada hudus alal qadim berarti makhluk kepada Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin itu termasuk pujian. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalam. Kemudian hamba terhadap sesamanya, berarti manusia terhadap sesamanya. Semua itu pada hakikatnya adalah miliknya Allah. Alhamdulillah ala ma fatah min ilhami wa faqona. Jadi Allah, kenapa? Karena Allah itu memberi ilham. Ilham itu adalah petunjuknya Allah kepada hambanya. Wa waffaqana. Jadi dan Allah di sini Allah memberi pertolongan kepada Syekh Muhammad Alam wa waffaqana pitulung soparing pitulung sapa Allah ingsun di sini adalah pengarang kitab tersebut. Yang pengarang kitab Sulamun Najah adalah Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, orang Banten. Jadi dengan memberi ilham, memberi pertolongan, tujuannya apa? Li tauhidihi wa ta'atihi. Jadi dengan adanya petunjuk dari Allah, dengan adanya pertolongan dari Allah, maka kita itu bisa tauhid kepada Allah, bisa mengisahkan kepada Allah, bisa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita bisa beriman, kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah. Itu kenapa? Ya karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberi petunjuk kepada kita. Wa ashhadu an la ilaha illallah syahadatan tatakaffalu bi bulughil maram. Dan kami bersaksi nih. Jadi kita asyhadu Allah, kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah.
dengan persaksian yang sempurna. Dengan persaksian yang sempurna sampai kita itu sampai pada apa? Bibulugil marom, sampai pada perkara yang disengaja oleh kita. Jadi dengan adanya nih asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Selain Allah itu bukanlah Tuhan. Bukan, ya memang kita itu punya keyakinan sendiri-sendiri. Nah kita, tapi yang benar keyakinan itu siapa yang menjadikan langit dan bumi, yang memberi kekuasaan, yang memberi rizki, yang memberi kemampuan pada kita untuk melakukan semua pekerjaan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalau kita tidak mendapat hidayah dari Allah, tidak mendapat petunjuk dari Allah, kita itu tidak mungkin akan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman, nikmat. Allah memberi nikmat kepada hambanya itu tidak ada hitungannya. Nikmat yang paling besar nikmat Islam dan iman. Jadi kita sebagai orang yang percaya dengan adanya Allah, percaya bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya Allah, itu adalah nikmat yang sempurna, nikmat yang besar. Dan ini. Jadi selama orang itu tidak mendapatnya, nggak bisa. Coba bulan kita. Kalau kita ingat kepada Nabi Ibrahim untuk menyadarkan umatnya, bagaimana lah umatnya Nabi Ibrahim kebanyakan menyembah berhala, sedangkan ayahnya Nabi Ibrahim sendiri tukang pemahat, tukang pembuat berhala. Nabi Ibrahim ketika masih kecil itu disuruh menjual. Nabi Ibrahim suruh menjual berhala, tapi Nabi Ibrahim tidak menjualnya. Justru Nabi Ibrahim itu caranya siapa diberikan secara cuma-cuma, siapa yang mau barang yang tidak berharga ini. Nabi Ibrahim melakukan karena itu adalah disuruh oleh ayahnya. Itu bukan berarti Nabi Ibrahim itu tidak percaya kepada Allah. Makanya ketika Nabi Ibrahim sudah menginjak dewasa, dianggap sebagai utusan, pada suatu hari di saat orang Raja Namrud itu mengadakan selamatan, ternyata di tempat penyimpanan Tuhannya itu Nabi Ibrahim bergerak sendirian, dibunuh semua, dihancurkan yang namanya patung-patung tersebut. Ya, yang tidak dihancurkan cuma satu patung yang paling besar. Nah, tujuan apa? Untuk menyadarkan kepada umatnya agar bisa berpikir. Misalnya bisa berpikir, tapi berhubung tidak mendapat hidayah dan tetap tidak percaya. Jadi pada setelah selesai dihancurkan tinggal satu. Kemudian yang dibuat menghancurkan berhala itu oleh Nabi Ibrahim dikalungkan. Pun setelah selesai mengadakan upacara Raja Namrud, setelah mengadakan pesta, pergi ke tempat penyimpanan di gudang di suatu ruangan yang luas. Setelah mereka sampai di sana, melihat semua patungnya itu hancur berantakan, cuma tinggal satu. Kan mikir, saya tahu, cari kesimpulan bahwa Nabi Ibrahim lah pelakunya. Akhirnya Nabi Ibrahim oleh Raja Namrud itu dipanggil, apakah kamu yang menghancurkan? Kata Nabi Ibrahim, gimana? Ini cara Nabi Ibrahim untuk mengajak mereka sadar. Tapi berhubung Allah belum memberi hidayah, ya tetap tidak menyadari. Kadang-kadang ya paham tapi tidak memahami. Tahu bahwa tidak mungkin melakukan, tapi dia tidak tahu yang sebenarnya. Tidak menyadari kalau sebenarnya itu salah. Jadi setelah ditanya, Nabi menjawab,
kok bisa saya, bukankah ini siapa ya, mesti ini yang merusak, jadi ya ini yang merusak. Nah ini barangnya yang dibuat merusak ada, tapi mereka sentak ya tidak mungkin, bagaimana patung ini bisa merusak. Dan Nabi Ibrahim menjelaskan, kalau memang tidak bisa, kenapa menganggap dia yang memberi kekuatan, kenapa dia yang memberi kekayaan? Tapi berhubung tidak mendapat hidayah dari Allah, sebenarnya paham kalau 4 patung tidak mungkin bisa menghancurkan yang lain. Dan patung itu dari semen, dari pasir, mau menghancurkan ya nggak mungkin bisa. Kan sadar bahwa tidak bisa menghancurkan, tapi tetap mereka itu menganggap itulah Tuhan. Dialah yang memberi kekuatan, yang memberi rezeki kepada kita. Kok bisa ya? Karena tidak mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita itu harus berterima kasih, bersyukur kepada Allah. Kenapa kita itu bisa percaya dengan adanya Allah, sekalipun kita itu tidak bisa melihat kepada Allah. Kadang-kala orang itu bertanya, apa kamu percaya kalau ada Allah? Kapan kamu melihat? Nah ini, saya ingat dulu waktu saya itu masih mondok, pernah saya itu pergi ke daerah Surabaya, kebetulan waktu itu sopirnya itu sama ditanya sama-sama dari Muhammadiyah. Jadi, kenapa kamu itu percaya kalau Allah itu ada? Kapan kamu bisa melihat? Ya kita jawab saja, Allah itu ada. Kita memang tidak bisa melihat, tapi apa yang dibuat oleh Allah kita itu tahu. Kita tidak bisa melihat kepada Allah, tapi bisa merasakan kalau Allah itu ada. Jangankan kepada Allah, nah, kepada makhluknya Allah kita itu belum tentu mengetahuinya. Kesemuanya belum tentu. Coba contohnya, angin itu adalah makhluk. Apakah kita bisa melihat kepada angin? Bagaimana bentuknya angin? Kita tidak tahu, tapi kita bisa merasakan kalau angin itu ada. Nah, angin itu makhluknya Allah, apalagi kita mau melihat Allah langsung. Ya kita itu besok bisa melihat kepada Allah. Kapan? Besok ketika ada di dalam surga. Ya sama dengan ini. Karena kemudian dilanjutkan pertanyaannya, apa arti ketuhanan yang Maha Esa? Lah, karena memang saya itu belum paham, yang penting saya jawab, ketuhanan yang Maha Esa menunjukkan Allah itu satu. Langsung saya dibilang kamu itu musyrik, karena memang nggak ngerti kan. Memang kan kalau dari Bhinneka Tunggal Ika, ketuhanan yang Maha Esa berbeda-beda tapi satu tujuan. Nah tapi ya kemudian saya dikasih tahu bahwa ya ketuhanan yang Maha Esa Allah itu satu bagi orang yang mengucapkan kalimat syahadah. Ini namanya nggak paham masalah seperti itu, apalagi baru lulus dari MI, yang jelas nggak mungkin mampu. Ya kalau sekarang orang itu sudah pandai semua. Ini. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairu man ufidhu alaihi wa afadhu ala khawasil ummati ghayatal ikrami. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya Allah, utusannya Allah. Siapa Nabi Muhammad? Khairu man ufidhu alaihi wa afadhu ala khawasi ummati ghayatal ikram. Jadi lebih baiknya makhluk, orang-orang yang diberi dan
Jadi Rasulullah itu diberi kemuliaan yang sempurna, dan Rasulullah itulah yang memberi niki kepada umatnya Nabi Muhammad, lebih baik umatnya Nabi Muhammad. Ghayatal niki, jadi memberi apa? Dengan kemuliaan yang sempurna. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin sayyidil abrar. Sholawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu adalah pimpinannya orang yang baik. Jadi orang yang paling baik siapa? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihil athhar wa ashabil ahyar. Di sholawat dan salam semoga juga terlimpahkan kepada keluarga dan sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sholatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil ardi alal mulkil qahhar. Di sholawat itu rahmat dari Allah yang disertai dengan penghormatan, salam keselamatan. Jadi kedua-duanya ini selama-lamanya ini mutalazimah, satu sama lain saling melengkapi. Sampai kapan? Ila yaumil ardi alal mulkil qahhar, hari kiamat, hari ila yaumil ardi, hari di mana makhluk itu sowan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jadi hari kiamat. Amma ba'du anapun ing dalam sa'usi ma taqaddama minal basmalah ila akhirih. Fayaqulu muqaddawu sopo al-faqiru wong kang hajat, sopo al-faqiru wong kang hajat, al-muttasifu kang persifatan sopo fakir, persifatan bidzuli kelawan inu wa taqsiri lan pepeko. Muhammadun nyatani Imam Muhammadun Nawawi bin Umar, nyatani Imam Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani kang bangsa Banten, asa Banten negaranya, as-Syafi'i dan madhabnya bermadhab Imam Syafi'i, baladan wa madhaban, baladan berarti al-Bantani, madhaban as-Syafi'i. Jadi Syekh Muhammad Nawawi bin Umar itu orang Banten. Jadi orang Banten ini pengarang kitab Safinatul Munajjah. Wa auf baladan as-Syafi'i al-Bantani kang bangsa negara Banten, as-Syafi'i tur kang bangsa mazhab Syafi'i, baladan saking aran negarane, wa mazhaban lan mazhabi, awrasahu marisaken ing Muhammad Nawawi, ing Imam Muhammad Nawawi sapa Allah Ta'ala maris ilman ing ilmu nafi'an kang manfaat apa ilmu, wa adaban lan tatakromu hada utawi ikilah al-hadir fi dhihni wa hada utawi ikilah al-hadir fi dhihni iku syarhun syarah ala risalati ing ngatasi kitab cilik al-mulangqobati kang den juluki apa risalah, den juluki bisafinatis sholati kelawan aran safinatus sholah, li syaikhi katuwe guru, li syaikhi katuwe syekh al-allamati kang banget alimi sopo syekh, as-sholih kang bagus sopo syekh, as-sayyidi tur kang dadi pengarep sapa Syekh Abdullah bin Umar bin Yahya, nyatani Imam Muhammad bin Umar bin Yahya al-Hadrami kang bangsa tanah
Hadramaut kang bangsa tanah Hadramaut kondasa muga-muga nucaaken sapa Allahu Allah ruhahu ing sendiri Abdullah bin Umar bin Yahya wa nawwara lan muga-muga madangaken sapa Allah dharihahu ing kuburani Abdullah bin Umar bin Yahya wa ja'alahu lan muga-muga dadekaken sapa Allah ing Abdullah bin Umar dadekaken fi a'lal jinani ing dalem luhure pira-pira suwarga wa ana utawi ingsun iku as'alu nyuwun sapa ingsun Allah ing Allah mu'tamidan halit tetanggenan sapa ingsun fi iri umuri ing dalam sekabehane pira-pira perkara ingsun muta'ammidan alaihi ing atase Allah yamfa'ah ing yen to paring manfaat sapa Allah bihadza syarhi kelawan ikilah syarah wa ayyus lan yen to nyempurnaaken sapa Allah alayya ing atase ingsun wasi'a karamihi ing jembare kemuliaane Allah wa alla yu'akhidhani lan yen to ora natrapi ing ingsun bima sebab barang kosor tukang kepepeko sapa ingsun fihi ing dalem ma bi fadlihi kelawan fadole Allah innahu satuhuni Allah ta'ala halimuh luhur sapa Allah iku wafurun dat kang ake pengapuroni rahimun tur dat kang welas asih. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du fayaqul fakir al-muttasim bidzulli wat taqsir Muhammad Nawawi bin Umar al-Bandani asy-Syafi'i al-Balada wa madhhaban awrasahullah ta'ala ilman nafi'a wa adaban. Hadza syarhu ala risalah al-mulaqabati bi safinatin najah lis-Syekh al-Allamah as-Shalih Sayyidi Abdullah bin Umar bin Yahya al-Hadrami. Ini setelah Syekh Muhammad membaca Bismillah Alhamdulillah Sallallahu Wasallam. Jadi beliau siapa? Syekh Muhammad Nawawi, Syekh Muhammad Al-Fakir, menganggap dirinya itu orang yang butuh hajat. Al-Fakir itu hanya kepada siapa? Butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapanpun di masa kita itu butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bersifatan dengan rendah diri dan beliau menganggap dirinya itu adalah orang yang sembrono. Nah disinilah orang yang alim mesti tidak akan menganggap dirinya lebih baik daripada yang lain. Mesti beliau itu akan merendahkan diri. Syekh Muhammad Nawawi itu ada dari negara Banten, madhabnya bermadhab Syafi'i. Awrasahullahu ta'ala ilman nafi'a wa adab. Jadi Allah memberi ilmu bermanfaat dan adabiyah yang baik terhadap Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani. Jadi adaban, akhlaknya baik, ilmunya bermanfaat. Hadza syarhun ala risalah. Jadi yang terdapat di dalam hati Syekh Muhammad Nawawi adalah sarah kitab dari kitab Safinatun Najah. Kitab Safinatun Najah karangan dari Imam Abdullah bin Umar bin Yahya al-Hadrami. Wa nawwara dharihahu wa ja'alahu fi a'lal jinan.
Jadi dan qaddasa niki masuk doa ini, semoga Allah membersihkan rohnya Syekh Muhammad. Niki berarti niki qaddasa ini masuknya kepada Umar bin Khattab, membersihkan hati, menerangkan kuburan beliau Syekh Muhammad Abdullah bin Umar sampai pada tingkatan yang tinggi. Wa ana utawi ingsun. Jadi ingsun di sini isinya as'alullah mu'tamidan. Jadi Syekh Muhammad Nawawi bin Umar memohon kepada Allah agar supaya diberi kemampuan muta'ammida wa ana as'alullah mu'tamidan fi sairil umur. Jadi Syekh Muhammad mengharapkan agar supaya kita itu tetap berpegangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon kepada Allah agar ayam fa bihadza syarhi. Jadi Syekh Muhammad tadi memohon kepada Allah agar diberi kemanfaatan, dimaafkan dan diberi atau paling manfaat, jadi agar supaya Allah bisa memberi manfaat dengan adanya kitab syarah, kitab Sulamun Najah. Wa ana as'alullah mu'tamidan fi sa'il umur alai ayyam. Jadi Allah, jadi Syekh Muhammad memohon kepada Allah agar Allah memberi manfaat, bisa bermanfaat. Hadza syarih dan memohon agar supaya Allah itu menyempurnakan, memberi kebebasan diberi kemuliaan yang sempurna. Wa alla yu'akhidhani lan oriento ora natrapi sapa Allah ingsun bima sebab barang qasortu kang pepeko sapa ingsun fima ing dafihi ing dalem mabi fadlihi kelawan fadale Allah. Innahu ta'ala satuhuni Allah ta'ala krono satune Allah ta'ala iku ghafurun zat kang akeh pengapurani rahimun tur zat kang welas asih. Wasammaituhu, dari kami cukup sekian. Apabila ada kekurangannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.